Shalom jemaat GBI Asem 3. Shalom juga Om John, Daniel, dan teman-teman para pemimpin. Pada kesempatan saat sekarang ini saya, Cornelius Wing, ingin menyampaikan sebuah kebenaran penting yang saya akan kasih judul support structure, struktur penopang, struktur pendukung untuk Anda dari Tuhan di masa sukar. Struktur pendukung, support structure, struktur pendukung dari Tuhan di masa sukar, apalagi di masa pandemi ini. Nah, struktur pendukung untuk menolong Anda ini apa dari Tuhan itu? Nah, sebelumnya saya mau buka dulu dengan fakta kebenaran dalam Lukas pasal 21 ayat 11. Dikatakan di sana Yesus sedang mengajar tanda-tanda akhir zaman. Nah, dalam tanda-tanda akhir zaman Yesus bilang salah satu tandanya adalah akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Nah, penyakit sampar itu penyakit menular, dan penyakit sampar dibarengi sama kelaparan. Itu cocok sekali untuk menggambarkan kondisi kita hari ini, penyakit menular. Ini ayatnya digenapi paling meyakinkan di zaman kita, karena tidak pernah sebelumnya ada satu penyakit menular seperti COVID-19 yang bisa menghantam 215 negara bangsa sekaligus. Belum pernah ada sebelumnya semasif ini, seluas ini pukulannya kepada dunia. Belum pernah dibarengi dengan jatuhnya ekonomi tingkat dunia. Sistem ekonomi global juga terpengaruh. Bayangkan, supply dan demand, penawaran dan permintaan itu bisa runtuh bersama-sama secara ekonomi di seluruh dunia. Biasanya sih permintaan turun tapi penawaran tinggi, atau sebaliknya, tapi hari ini runtuh bersamaan. Oleh karena itu, kalau dilihat dalam sepanjang sejarah, mau ada pandemi-pandemi kisah sebelumnya, mau flu Spanyol kah, flu babi, SARS dan sebagainya, tidak pernah sehebat sekarang ini. Makanya ayat ini digenapi paling meyakinkan, Lukas 21 ayat 11. Penyakit menular dan kelaparan itu di zaman kita ini. Dan di saat-saat Yesus berbagi tentang tanda-tanda akhir zaman, kita bisa lihat salah satu tanda akhir zaman berikutnya yang ada di Lukas pasal 24 ayat 12. Dikatakan kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Jadi di waktu keadaan genting dan serba susah itu, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Apalagi selama masa pandemi ini, semua bangsa-bangsa melakukan lockdown, seperti kita PPKM darurat. Ini bikin kita lebih mengalami social distancing. Kasih satu sama lain diuji luar biasa. Nah, dalam keadaan seperti ini, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Itu begitu langkanya kasih. Makanya kalau gereja, jemaat GBI Asem 3 muncul dengan kehidupan penuh kasih, maka itu kesaksian yang hebat. Kenapa? Karena kasih kebanyakan orang dingin. Kalau kita kasihnya panas, maka kita berbeda, dan itu memberi kekuatan kepada kita untuk bersaksi bagi dunia. Kasih itu bersifat misioner. Makanya waktu kita saling mengasihi satu sama lain, dunia tidak bisa melihat kasih Allah. Dunia melihat kasih Allah melalui kasih mengasihi di antara kita. Maka kasih itu begitu misioner. Waktu kita saling mengasihi di antara kita, maka dunia melihat Allah itu di tengah kita. Makanya gagalnya kita saling mengasihi, gagal kita memberi petunjuk kepada dunia bahwa Allah ada dan Allah hebat, dan Allah mengasihi mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara semua, kalau kita lihat Yohanes 13 ayat 34, Tuhan Yesus berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, ayat 35 berkata, ayat berikutnya, dengan demikian semua orang akan tahu. Kapan itu? Kalau kamu saling mengasihi, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi dengan kata lain, kalau kita nggak saling mengasihi, dunia nggak tahu kita ini muridnya Yesus apa enggak.
Betapa kuatnya kesaksian saling kasih mengasihi itu. Dunia langsung begitu lihat kasih mengasihi di antara kita, itu kita langsung merujuk kepada Kristus, guru kita. Nah, di zaman dulu, di zaman Kaisar Nero, itu kekuatan kasih Kristen itu luar biasa sekali. Saya tayangkan sebuah gambar ilustrasi tentang Koloseum, itu tempatnya stadion bangsa Roma berpesta. Dan biasanya orang-orang Kristen oleh Kaisar Nero pada zaman itu, orang-orang Kristen dilepas di tengah lapangan stadion itu, dan dilepaskan singa yang lapar, dan singa-singa itu kemudian memakan orang-orang Kristen. Dan pemandangan yang menakjubkan, sejarah mencatat setiap kali singa itu menghampiri, singa-singa itu menghampiri kerumunan orang Kristen yang sedang berpelukan, berangkulan di tengah lapangan itu, maka orang-orang Kristen itu bahkan saling berebutan untuk menyerahkan diri duluan, dimakan singa duluan. Wow, mereka justru saling melindungi, menjaga di tengah-tengah serangan singa dan macan itu. Wow. Kalau Kristen zaman ini nggak tahu ya, kira-kira mungkin justru dorong temannya supaya dimakan singa duluan. Tapi ini kasih yang luar biasa. Dan tahu tidak, secara mencatat bahwa waktu orang-orang, ribuan orang di Koloseum itu melihat orang-orang Kristen bernyanyi menyembah Tuhan dan saling mengasihi di tengah lapangan saat dimakan singa, itu tidak sedikit orang itu meneteskan air mata, bertobat dan menyaksikan kekuatan kasih dari Yesus Kristus. Nah, bayangkan kalau di masa sulit seperti ini kita justru memperagakan kasih seperti itu. Nah, itu kekuatan kasih yang luar biasa. Kekuatan saling mengasihi di antara kita itu mengandung kekuatan kesaksian. Makanya gereja yang gagal membangun hidup saling memperhatikan, saling mengasihi sesama, gereja gagal untuk menyuguhkan Yesus Kristus kepada dunia. Seorang pemimpin besar India dalam sejarah mencatat, namanya Mahatma Gandhi. Dia hampir saja jadi Kristen. Dia pergi ke gereja, dia lihat Alkitab, dan dia bilang, aku hampir saja jadi Kristen. Tapi karena aku lihat orang-orang Kristen yang ada, yang katanya murid Yesus, tapi hidupnya tidak seperti Yesus, maka aku urung jadi Kristen. Wow, padahal dia tertarik sama Yesus, tapi dia tidak tertarik sama orang-orang muridnya Yesus, sehingga dia urung jadi Kristen. Bayangkan kekuatan kesaksian itu sangat strategis sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak adanya ini juga fakta luar biasa yang kita harus tahu. Tidak adanya saling kasih mengasihi di antara kita, tidak adanya kasih kepada sesama. Tahu tidak? Itu petunjuk, itu indikator, itu parameter bahwa seseorang belum benar-benar lahir baru, atau belum benar-benar mengalami yang namanya berasal dari Allah. Bayangkan. Jadi kelahiran baru kita tuh diragukan pada saat kita gagal mengasihi satu sama lain. Itu sampai sejauh itu loh pentingnya kasih mengasihi. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Kasih itu ilahi banget. Saling kasih mengasihi di antara kita tuh rohani banget. Anda pikir rohani hanya menyembah Yesus? No, saling kasih mengasihi di antara kita itu sangat rohani. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Nah, kalau Anda mengasihi satu sama lain, itu baru petunjuk jelas Anda lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, itu konteksnya saling mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Bayangkan, diragukan keberasalan kita itu dari Allah itu diragukan kalau kita gagal saling mengasihi. Artinya keadaan hubungan kita dengan sesama itu berkaitan langsung hubungan kita dengan Allah loh. Ya, kasih persaudaraan di antara kita, saling mengasihi di antara kita, itu bukan hubungan sosial biasa. Kasih persaudaraan kita itu levelnya di atas sekedar hubungan sosial. Karena kasih mengasihi di antara kita tuh itu ilahi dan itu rohani, berasal langsung dari Tuhan. Nah, inilah sifat orang yang lahir baru. Begitu lahir baru, Anda berasal dari Allah,
maka Anda menjadi Kristen lahir baru, dan disitulah datang secara supra alamiah, secara supernatural, itu sebuah kemampuan baru untuk saling mengasihi. Makanya begitu orang mengakunya lahir baru tapi tidak bisa masuk pada habitat Kristen baru, yaitu saling mengasihi, maka diragukan pertobatannya, diragukan kelahiran barunya. Kita bilang kamu bukan berasal dari dunia. Bayangkan, iya, habitat kita ini beda. Kalau orang tuh habitatnya cuma hubungan sosial, habitat kita itu habitat kerajaan Allah, di mana saling mengasihi di antara kita bukan sekedar hubungan sosial, lebih jauh dari itu. Begitu kita lahir baru, kita ada di habitat baru, kita ada di tempat hidup yang baru. Seperti ikan, habitatnya air, ya ikan akan hidup di habitatnya. Kalau ikan ditaruh di darat, menggelepar dan mati. Anda kalau tidak saling mengasihi, Anda hidup dalam habitat yang berbeda. Itu habitat dunia, dan Anda pasti mati dan tidak jadi Kristen normal tanpa saling mengasihi. Kalau Anda ingin jadi Kristen waras, normal, Kristen yang wajar, itu harus saling kasih mengasihi. Dan begitu kita lahir baru, insting kita seperti ikan ketemu air, ya udah, nggak perlu belajar berenang. Ikan masa belajar berenang? Instingnya ikan tuh ketemu air ya langsung berenang. Anda begitu lahir baru, instingmu terlatih untuk mengasihi saudara seiman. Nah, sekarang saya mau masuk kepada tema kita hari ini, adalah kasih persaudaraan atau saling kasih mengasihi sesama. Itu merupakan support structure yang tadi saya katakan, struktur perlindungan. Kasih mengasihi di antara kita itu hadiah dari Tuhan, yang saya sebut struktur perlindungan atau struktur pemeliharaan Tuhan di masa sukar. Makanya entah Anda mau terima atau tidak, tetapi kalau di masa sukar Anda bergerak tanpa kasih mengasihi, maka Anda tidak punya struktur perlindungan dari Tuhan, struktur pemeliharaan Tuhan. Oke, Tuhan memelihara kita dari surganya, ya. Kita berdoa Tuhan melindungi kita, ya. Tapi Tuhan juga kasih tahu sama kita, nah, aku memberikan kamu sebuah berkat dariku yang menggambarkan perlindunganku dan pemeliharaanku kepadamu, yaitu saudara-saudaramu itu saling mengasihi di antara kamu. Itu hadiah dariku, itu perlindungan, itu pemeliharaanku atas kamu. Hidup itu memang sulit, saudara-saudara, apalagi di masa pandemi. Tapi lebih sulit lagi kalau kita hidup tanpa keluarga, satu, dua, tanpa teman-teman, yang ketiga, tanpa berjalan dengan Tuhan. Jadi kita mungkin berjalan dengan Tuhan, ya, kita punya keluarga, ya, tapi jangan kurang satu ini, yaitu teman-teman. Itu juga hal-hal yang diberikan Allah bagi kita untuk memelihara dan melindungi kita. Nah, faktornya apa sih? Kenapa kita kok udah tahu kayak begini nih pentingnya, kenapa kita nggak saling mengasihi? Kenapa? Ada problem akarnya. Apa problem kita? Kita nih problemnya egois dan berpusat pada diri sendiri. Kalau Anda selidiki, maka akar permasalahan kita gagal saling kasih mengasihi adalah selfishness atau keegoisan, self-centeredness atau pemusatan pada diri sendiri. Aku. Itu kendala terbesar gagal saling mengasihi. Makanya khotbah-khotbah dari minggu itu harus khotbah yang menyerang keakuan, karena itu bikin gagal kita untuk melihat yang lain. Kita hidup di zaman yang namanya the age of self, zaman dimana diri sendiri itu paling penting. Sampai disebut the age of self. Nah, buku yang terkenal beberapa tahun belakangan ini namanya, buku judulnya mengerikan, Love Thyself, kasih dirimu saja. Udah, kasih dirimu aja, udah cukup gitu. Wah, itu buku meracuni luar biasa isinya. Ada buku lain yang gak kalah meracuni, judulnya Stress Without Distress. Stres ya, tanpa penderitaan. Tapi isinya apa coba? Dia isinya adalah urus dirimu saja, dirimu saja, dirimu saja. Dia bilang begini, ini yang nulis Dr. Hans. Dr. Hans menulis begini, sebuah dosis yang kuat dari egois, dosis egois yang kuat
Itu cara terbaik untuk meraih masyarakat yang lebih bahagia dan lebih bijaksana. Bayangkan, itu buku sesat itu, bahwa kalau kita tambah egois maka masyarakat itu akan tambah bahagia, tambah bijaksana. Betul-betul penyesatan. Nah, wow, sekali lagi tujuan saling kasih mengasihi di antara kita itu menyediakan suplai kekuatan di masa sukar. Di pandemi ini kita malah sendirian, nggak terbuka satu sama lain tentang permasalahan kita, nggak saling membantu satu sama lain. Waduh, pandemi ini, aduh, kita jadi kehilangan kesaksian dong, karena saling kasih mengasihinya berhenti pula kuasa kesaksian. Tapi juga hal kedua adalah begini, diragukan kelahiran baru kita. Tapi yang ketiga juga begini nih, kita kehilangan suplai kekuatan dari Tuhan lewat persaudaraan. Pengkhotbah 4 ayat 10 dan 12. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Itu penulis kitab Pengkhotbah bilang, kalau yang punya teman enak, jatuh ada orang yang mengangkatnya. Kalau tidak, ayat 12 berkata, dan bila mana seorang dapat dikalahkan. Nah, kalau Anda sendirian kalah tuh, di masa pandemi sendirian kalah kita. Tapi Alkitab bilang 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Oh, begitu Anda membangun hafruta 2-3 orang kuat, dan Anda tidak bisa mudah putus dan patah. Wow. Nah, Bapak Ibu Saudara, kasih mengasihi persaudaraan di antara kita itu harus dinyatakan, dimanifestasikan secara praktis. Kasih persaudaraan itu bukan mistis, tapi praktis. Kalau kita hanya omong-omong, kasih mengasihi hanya diomong-omongin, hanya dikonsep-konsepkan, itu mistis. Harus sampai praktis gitu. Nah, 1 Tesalonika 4 ayat 9 sampai 10 saya bacakan. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Tuh. Jadi memang kasih mengasihi itu rohani dari Allah. Bahkan kita suruh belajarnya juga dari Allah. Gak bisa dari buku-buku tentang kemasyarakatan, buku tentang sosial, gak bisa. Kasih persaudaraan yang asli itu belajar dari Allah. Kasih persaudaraan itu memang rohani. Semua yang kita lakukan horizontal itu berasal dari vertikal dan mempengaruhi hubungan horizontal dengan vertikal. Wow, kasih mengasihi itu selalu terkait dengan Allah, percayalah. Mustahil saling mengasihi tanpa terhubung dengan Allah, mustahil. Nah, itu ayat 9. Kamu belajar saling mengasihi dari Allah. Nah, ayat 10 menarik, bilang begini, hal itu kamu lakukan juga. Ingat, kasih itu dilakukan, bukan dibicarakan, bukan dikonsepkan. Nah, kasih itu dilakukan. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Oh, dorongannya itu bukan lebih tahu kasih, tapi lebih melakukan kasih. Kasih itu bukan soal knowing, diketahui, tapi dihidupi, dijalankan. Kasih itu bukan mistis, tapi praktis. Itu kasih. Nah, di dalam seluruh perjanjian baru saya belajar ada 56 kata saling mengasihi, saling memberi hormat, saling menegur, saling membangun, saling kira-kira ada 50-an lebih saling. Makanya dalam kerajaan Allah kau tidak bisa hidup normal, jadi Kristen normal tanpa saling. Nggak bisa, karena itu merupakan budaya kerajaan Allah. Kau akan jadi Kristen normal kalau hidupmu ditandai dengan saling, baru kau Kristen normal, Kristen wajar, Kristen waras. Itu saling kasih mengasihi. Nah, tapi dari seluruh 50-an lebih saling itu, ternyata ada 3 saling yang menurut saya itu
itu perlu kita perjuangkan, itu perlu kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Itu inti dan itu sangat berkuasa, saling ini. Nah, inilah 3 ekspresi atau 3 aksi dari saling mengasihi, atau 3 aksi dan ekspresi dari kasih persaudaraan yang bukan mistis, itu praktis. Yang pertama, saling memberi untuk kebutuhan saudara-saudara. Ayatnya banyak banget. Itu yang pertama, saling memberi untuk kebutuhan saudara-saudara. Ibrani 13 ayat 16 berkata, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Tuh, sekali lagi saling mengasihi, kaitannya sama Allah lagi. Makanya Kristen nggak bisa cuma Allah saja tanpa saling mengasihi, tapi nggak bisa saling mengasihi saja tanpa Allah juga. Itu saling terkait. Bahkan kalau kau berbuat baik, memberi bantuan kepada saudaramu, itu disebut ayat ini, kamu berkenan kepada Allah. Jangan bilang kamu berkenan kepada Allah kalau hanya saat teduh saja, memuji Tuhan, nyanyi-nyanyi rohani. Nah, keberkenananmu di hadapan Allah juga ditentukan kasihmu kepada yang lain. Yakobus 2 ayat 15-17 berkata begini, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari. Ini lihat saudara kita kekurangan, apalagi di masa pandemi, kurang makanan, kurang pakaian. Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan nanti jangan lupa ya makan sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya, kepada saudaranya yang kekurangan itu, apa yang perlu bagi tubuhnya. Kebutuhan fisik. Apakah gunanya itu statementmu tadi? Demikian juga halnya dengan iman katanya. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada akhirnya adalah mati. Bayangkan. Jadi menolong orang yang kekurangan, nggak ada pakaian, nggak ada makanan, itu bentuk iman loh. Sekali lagi, saling kasih mengasihi di antara Anda itu soal imanmu kepada Allah. Makanya gagal di horizontal itu petunjuk jelas Anda gagal di vertikal ke atas, gagal. Bayangkan. Jadi jangan ngomong-ngomong aja, perbuatannya ada nggak? Karena iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Itu kasih yang mistis, tidak praktis gitu. Tuh, kalau lihat saudara-saudara kekurangan, mari kita bergerak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Gereja mula-mula pada waktu zaman dulu itu ada dalam keadaan ekonomi yang sulit karena mereka kan terjajah, mereka teraniaya. Tapi lihatlah, Alkitab mencatat mereka tetap memelihara janda-janda miskin, mereka tetap menolong orang-orang miskin. Bahkan Paulus berkata, yang sungguh-sungguh kupergumulkan adalah menolong orang miskin. Itu Paulus yang ngomong di kitab Galatia. Tidak ada alasan kalau kita ini pandemi, kan kita banyak alasan, nggak ada, no excuse, nggak ada alasan. Zaman dulu orang Kristen teraniaya, tapi tetap memelihara orang miskin, tapi tetap memelihara janda-janda. Wow. Bahkan Alkitab berkata di Kisah Para Rasul, tidak ada yang kekurangan di antara mereka. Zaman dulu, kalau zaman sekarang gereja ada Kristen kaya, Kristen miskin. Zaman dulu nggak ada. Mereka berlimpah-limpah dalam kasih karunia. Yang ada hanya kaya dan cukup, bukan kaya dan miskin. Zaman dulu gereja mula-mula itu bukan kaya dan miskin, nggak ada golongan miskin, yang ada golongan kaya dan cukup. Wow, luar biasa. Nah, ini hebat sekali. Makanya ayo kita termotivasi untuk lebih mengasihi saudara-saudara. Saudara, saya mau kasih tahu juga, salah satu motivasi terkuat kita mengasihi yang lain adalah begini. Waktu kita bergerak membantu yang lain, menolong yang lain, itu sebenarnya kita sedang melakukannya untuk Yesus. Matius 25 berkata, kalau kamu memberi makanan kepada saudaramu, kamu sedang memberi makan untuk aku. Kalau kamu mengunjungi saudaramu yang dalam penjara, kamu sedang mengunjungi aku. Kalau kamu ngasih mereka pakaian, kamu ngasih pakaian ke aku. Ya ampun, apapun yang kamu lakukan untuk saudaramu, kau sedang melakukan untuk aku. Anda jangan hanya menyembah Tuhan saja, tapi tidak melakukan pertolongan kepada saudaramu. Kita kayaknya nyanyi bagi Tuhan, tapi Tuhan juga menganggap bahwa apapun yang kamu lakukan untuk saudaramu, itu kamu sedang lakukan juga untuk dia. Tuh lihat, vertikal, horizontal, ada urusannya selalu dengan vertikal. Dan bahkan parameter Anda mengasihi Allah, saya mengasihi Tuhan kok, saya menyembah Tuhan kok. Nanti dulu, karena
parameter ukuran Anda mengasihi Tuhan adalah 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, hubungan gak baik sama saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Nah, ini yang kelihatan bisa Anda kasih. Kalau Anda gagal mengasihi yang terlihat, saudara-saudaramu, Jemaat GPI Asem 3, kalau kau gagal mengasihi sesamamu, kau sedang gagal mengasihi Allahmu. Bayangkan, mengasihi sesama itu parameter kau mengasihi Tuhanmu. Wow, Roma 12 ayat 13 berkata, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Waduh, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Di masa pandemi, membantu kekurangan orang kudus itu nilai rohaninya tinggi. Di masa pandemi, di masa sukar ini, membantu saudara-saudara itu nilai rohaninya tinggi. Kalau nggak pandemi, uang kita banyak, kita enak-enak, ya membantu saudara mah ya bagus, tapi nilai rohaninya tidak setinggi. Waktu dompetmu kosong, waktu kau sendiri perlu diurus, kau malah ngurus saudaramu. Waktu kau sendiri perlu diperhatikan, malah kau memperhatikan yang lain. Itu nilai rohaninya tinggi. Kau sedang menabung untuk kehidupan kekekalanmu. Ngeri, luar biasa. Saya makanya di masa pandemi ini, saya justru berbuat baik kepada banyak orang, lebih banyak, karena mumpung pandemi, nilai rohaninya tinggi. Oke, itu yang pertama. Dari saat ekspresi saling mengasihi yang pertama itu saling memberi, tapi ekspresi kedua yaitu saling menasehati. Ini penting juga. Nah, ini juga bersifat ilahi. Waktu Anda menasehati teman-teman, saudara-saudara seiman, sesama, itu ilahi loh. Itu pekerjaan ilahi dan rohani. Buktinya Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Namanya Yesus itu penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yang ekspresi yang kedua dari saya mengasihi adalah saling menasehati. Kenapa saya bilang ini rohani? Ya, karena Tuhan sendiri penasehat ajaib. Waktu kita menasehati, maka kita bergerak seperti Tuhan, penasehat ajaib. Maka saya juga suka sekali menasehati anak rohani, menasehati teman-teman rohani, menasehati orang-orang di sekitar saya. Saya senang. Kenapa? Karena pekerjaan Tuhan memang penasehat. Ayo, jangan lelah-lelah memberi nasihat kepada orang-orang di sekitarmu. Nah, dalam seluruh perjanjian baru ada 3 macam nasihat paling tidak. Ibrani 3 ayat 13. Tetapi nasihatilah seorang ke yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Jadi nasihat yang pertama ini untuk yang berdosa, untuk yang bersalah. Jadi kalau Anda lihat teman-temanmu, saudaramu bersalah, hidupnya miring-miring, berdosa, datanglah dengan cinta. Nggak usah galak-galak itu. Datanglah dengan cinta dan nasihatilah. Itu pekerjaan Tuhan loh. Tuhan juga begitu. Dia exhorter, menasihati. Nah, Billy Graham juga berkata bahwa inti pemuridan itu teguran, menasehati. Dikala orang jatuh, ya kita menasehati. Ayo kita supaya dia ditolong, diluruskan lagi jalan hidupnya. Nah, yang kedua, nasihat yang kedua itu Filipi 2 ayat 1. Itu bentuk yang lain dari nasihat. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Nah, kata nasihat di sini itu penghiburan sebenarnya, artinya menghibur. Ada penghiburan kasih, kalau ditekankan lagi, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Yang tadi yang pertama itu menasihati untuk yang bersalah. Yang kedua ini menasihati untuk yang berduka. Di masa pandemi ini karunia menasihat itu diperlukan sekali. Ya, diperlukan. Banyak orang-orang menjadi patah dan berduka karena temannya, karena keluarganya meninggal dunia. Anda harus bergerak dalam karunia menasihati dengan kuat. Yang ketiga, 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah, encourage. Nah, ini nasihat yang lain lagi. Ini memberi dorongan atau semangat seorang yang lain kepada seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ini nasihat untuk yang patah dan berhenti. Bukan berduka,
bukan berdosa, tapi begini, patah, udah aku berhenti aja deh, gitu. Karena butuh dorongan tapi nggak ada yang mendorong, butuh semangat baru tapi nggak ada yang memberi semangat. Nah, hari ini, saat ini saya sedang memberi semangat kepada saudara, menasihatimu sebagai seorang exhorter, menasihati, mendorong, ayo bersemangat walaupun di masa sulit, gitu. Nah, yang terakhir, ekspresi ketiga dari saling mengasihi yang diperlukan adalah saling mengampuni satu sama lain. Wah, ini juga luar biasa. Efesus 4 ayat 32 berkata, tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tuh. Kita ini mengampuni, alasannya apa? Alasannya karena Kristus telah mengampuni kita. Lucu kalau dosa kita yang besar diampuni, tapi dosa kecil saudara kita tidak ampuni. Lagi-lagi kita mengampuni karena Kristus telah mengampuni kita. Jadi benar kan, saling mengampuni itu juga ada hubungannya sama vertikal sama Tuhan, gitu. Seperti Kristus telah mengampuni. Tuh. Sekali lagi, kita akan gagal di horizontal tanpa vertikal. Ya, seperti Kristus. Makanya orang yang sungguh mengalami pengampunan Kristus bertambah-tambah, pengertian tentang diampuninya bertambah, maka bertambah pula kemampuan dia mengasihi saudaranya. Saya selalu menyadari saudara-saudara, bahwa saya ini sampah yang dipungut dan diampuni oleh Tuhan. Kalau saya gagal menyadari bahwa saya juga bajingan, penjahat dan bandit dulunya, dan Tuhan ambil saya dan rubah saya karena pengampunannya, kalau saya tidak sadar itu, saya susah mengampuni orang lain. Tapi karena saya ini juga masa lalunya kotor dan buruk, dan saya diampuni Tuhan, maka saya lebih banyak bisa mengampuni orang lain. Makanya kalau saudara susah mengampuni orang lain, nah itu petunjuk kayaknya saudara memang belum merasakan pengampunan Tuhan. Itu dia. Nah, lagi-lagi hubungannya sama Tuhan. Nah, Efesus 4 ayat 26 berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayo, ampuni. Jangan sampai matahari terbenam kamu belum mengampuni dan masih marah. Ayat berikutnya, Efesus 4 ayat 27, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Tuh. Jadi kalau Anda marah terus gitu ya, terus sampai matahari tenggelam tetap marah, wah, ada yang salah nih. Jatah kita untuk membereskan hubungan itu sampai matahari tenggelam. Nah, satu hari matahari tenggelam berapa kali? Satu kali kan, 24 jam sekali matahari tenggelam. Nah, jadi jatah Anda bereskan hubungan jangan sampai lebih dari satu hari. Jangan sampai 7 kali matahari tenggelam Anda masih belum mengampuni dan masih marah. Waduh, itu berarti 7 kali setan menyerang Anda lebih jahat. Karena ayat berikutnya, kalau Anda masih marah terus lebih dari matahari tenggelam, Anda memberi kesempatan kepada iblis. Makanya beberapa orang yang susah mengampuni, hidupnya makin susah karena memberi celah bagi iblis. Kalau Anda punya musuh, jangan marah lagi, ampuni, supaya jangan memberi kesempatan pada iblis. Jatahmu, kalaupun kamu jengkel, ya udah. Tapi jatahnya sampai matahari tenggelam, satu hari. Selebihnya kamu memberi celah bagi setan serangan. Nah, hal yang terakhir yang saya ingin tanamkan adalah ini. Pengampunan itu hal paling berkuasa untuk membuat hubungan jalan terus. Bayangkan, kalau hubungan kita rusak, oke? Anda bersalah sama saya dan saya bersalah sama Anda, rusak. Kita berjauhan, begitu kita saling mengampuni, kita akur lagi. Hei, mengampuni itu lem. Makanya mengampuni dari semua saling di perjanjian baru, yang paling memastikan hubungan jalan terus itu pengampunan. Waktu kita gontok-gontokan, waktu kita saling jauh-jauhan, begitu kita saling mengampuni, rekat lagi. Pengampunan tuh lemnya. Makanya kalau jemaat diajar pengampunan terus, waduh, itu saling satu sama lain, itu saling lekat terus. Patah sebentar, rekat lagi. Berjauhan sebentar, rekat lagi. Pengampunan itu paling berkuasa untuk membuat hubungan terus berjalan. Ayo, mari kita terimalah struktur pendukung di masa sukar ini, yaitu saling mengasihi di antara kita. Kita mesti kembangkan, itu disebut support structure, struktur penopang di masa sukar.
Yang terakhir saya mau tutup dengan ini. Ada seorang filsuf Kristen hebat diakui dunia, namanya Philip Yancey. Nah, Philip Yancey ini menulis buku apabila hidup penuh dengan penderitaan, judulnya. Apabila hidup penuh dengan penderitaan, pas menerangkan tentang hal-hal sulit dan penuh penderitaan. Di bab terakhir dia bilang, persekutuan orang percaya itu merupakan cara yang dipakai Tuhan untuk menghibur kita dan menolong kita di dalam penderitaan. Dia pemikir Kristen loh, buku-bukunya keren loh. Dia menulis banyak sekali buku dan aku koleksi buku-bukunya karena bukunya itu ditulis orang yang penuh hikmat, Philip Yancey. Tapi dia menyimpulkan, kalau kau ingin melewati seluruh jalan-jalan penderitaanmu, jangan tinggalkan persekutuan orang percaya di sekitarmu, karena itu struktur yang Tuhan pakai untuk mendukungmu. Begitu dari saya. Ayo mari kita masuk kepada struktur penopang kehidupan di masa susah, saling mengasihi di antara kita, terus terhubung sama Tuhan dan terus